jamak Jumat dengan asar. Pendapat yang banyak adalah mengambil boleh saja sholat Jumat selesai kemudian niat jamak asar. Yang tidak boleh adalah kalau menjamak asar Jumat dengan jamak takhir. Di waktu asar, tak niat jamak Jumat dengan asar. Di waktu asar, itu tidak boleh. Sepakat ulama. Langsung aja, bukan Jumat tapi zuhur. Jadi kalau melakukan waktu asar, ya niat jamak asar dan zuhur. Karena ketika Jumat itu tidak bisa dilakukan, maka kembali pada waktu asar yaitu zuhur. Waktu asalnya adalah zuhur. Jadi kalau kita misalnya sakit tidak bisa ke masjid, maka tidak usah sholat Jumat, sholat zuhur. Ibu nggak ke masjid, ya zuhur. Tapi kalau ke masjid, ya sudah zuhurnya hilang. Berarti ke apa? Jumatan. Itu fikih yang umum. Nah, jadi para jamaah kembali kepada kebiasaan Nabi. Dikatakan Nabi suka sekali kalau keluar rumah itu diambil hari Kamis. Dan menurut ulama ini tidak wajib. Itu kebetulan kesukaan Nabi. Yang oleh ulama tidak dokumentari macam-macam. Itu suka-suka Nabi aja. Silakan mengambil hikmahnya masing-masing. Ya. Tetapi ada ulama mengatakan ya paling nggak sunnah lah itu katanya. Karena sampai disebutkan kolam jarang sekali Nabi keluar rumah itu kecuali mulai Kamis baru keluar rumah. Satu lagi para jamaah, hadis nomor 961. Wa an Syahr bin Wada'ah Al-Wamidi As-Sahabi, ini nama sahabat Nabi. Dia menceritakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, berdoa. Nabi pernah berdoa, Allahumma ya Allah, barik, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Nah, ini doa spesial dari Nabi untuk kita ini. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Doa ini kemudian difahami oleh kebanyakan ulama. Oh, berarti waktu pagi adalah waktu yang banyak berkah. Dan itu langsung dapat doa dari Nabi. Karena itu maka jangan sampai itu kira-kira pagi-pagi itu digunakan tidur. Gunakan pagi-pagi itu sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat berkah dari Nabi, dari doa Nabi. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di pagi harinya. Para jamaah, secara empirik kita mungkin dengan mudah paham bahwa pagi umumnya kita ini kan malamnya tidur. Umumnya kita ini yang normal ini malamnya tidur. Pagi hari bangun dalam keadaan segar bugar. Nah, ketika segar bugar inilah maka kemudian melakukan apa saja mudah. Ada yang mulai bekerja pagi hari, ada yang tadi mulai perjalanan pagi hari. Nah, sehingga banyak kebaikan yang bisa didapat ketika pagi hari itu mulai tiba. Nah, Nabi secara spesial mendoakan, ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Karena itu maka lakukan apapun yang kita bisa yang baik. Hindari tidur pagi. Ya, walaupun kalau dalam keadaan kita sangat kelelahan, tidak apa-apa.
keberkahan. Kalau kita tidur kan nggak dapat apa-apa, hanya dapat berkah tidur gitu. Nah, pagi hari bisa kita lakukan apapun yang sederhana. Nah, mulai kita ikut berjamaah subuh, nah itu kan sesuatu yang sangat bagus. Kemudian jika memungkinkan kita tidak ada kegiatan lain, setelah subuh itu kita bisa bertahan di masjid, menunggu sampai syuruk atau tuluh, baru kemudian sholat isyraq, sholat syuruk namanya, itu bagusan lagi. Nabi pernah mendoakan atau mengatakan bahwa orang yang bisa ikut jamaah subuh kemudian tetap bertahan di situ hingga matahari terbit. Kalau sekarang ya kira-kira jam 5.35 atau 5.40 lah, itu terbitnya. Kita tambah kira-kira 10 menit baru nanti sholat. Maka orang yang ikut subuh berjamaah di masjid itu, duduk di masjid itu untuk berzikir termasuk pengajian begini ini, kemudian kira-kira jam 5.50 ya, kemudian sholat 2 rakaat, orang itu akan dapat pahala seperti haji dan umroh sekaligus secara sempurna. Ini kelihatannya ringan, tapi kebanyakan kan nggak bisa. Kebanyakan kita nggak bisa, kecuali ibu itu yang suka ngaji yang bisa. Saya sendiri juga jarang bisa. Karena di sini mau jalan-jalan biasanya jalan-jalan sehingga nggak bisa. Kalau itu saya biasanya kalau hari Ahad pagi atau Sabtu pagi kalau pengajian di masjid, dalam pengajian saya sampai dulu baru selesai ngajinya. Kalau di sini kan nggak usah lama-lama. Baik para jamaah, saya lanjutkan yang ke ini 961 ini. Wa kana idza basa sariyatan aw jaisan ba'da min awal nahar. Dikatakan bahwa Nabi ketika mengirim pasukan, ya, memberangkatkan tentara atau pasukan, itu juga fi al-nahar, di pagi hari. Nah, artinya ya setelah subuh itu kira-kira diberangkatkan. Wa kana Syahrun tajir, ada seorang sahabat namanya Syahr. Dia adalah pengusaha, seorang tajir. Fakana ya'khudhu tijaratahu awal nahar. Jadi pedagang ini, tajir ini, ketika mengerahkan kafilahnya atau dagang-dagangannya itu juga dimulai pagi hari. Ya mungkin pertimbangannya seger-seger kan batu pagi hari, seger-seger kan di pagi hari. Nah, cara dilakukan sahabat bernama Syahr ini, fa'athra wa kathra, maka dia menjadi kaya raya. Artinya usaha dagangnya itu berkahnya banyak sehingga hasilnya melimpah kaya raya. Ini masuk hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi bahwa Syahr ini ikuti kebiasaan Nabi. Jadi kalau keluar kemana itu dimulai pagi hari. Yang tadi harinya Kamis, ini untuk jam pagi hari. Nah para jamaah, baik hadis yang pertama maupun yang kedua ini, yang pertama memberitahu kita bahwa Nabi suka memilih hari Kamis kalau mau keluar kota, kemudian berangkatnya di pagi hari. Ini pun tingkat perintahnya setingginya hanya sunnah, jadi kita tidak harus milih Kamis, tidak harus pagi hari, tergantung yang pas. Tapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa kalau kita bepergian mulai pagi hari itu pas dalam keadaan lagi bagus-bagusnya kesehatan kita atau segarnya badan kita. Baik para jamaah, kalau kita bisa memilih begitu ya silakan, bagus-bagus saja ya. Yang pasti bagus ya, hanya tidak harus begitu. Demikian komentar. Sekian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan memberikan kesehatan lahir batin untuk kita sehingga kita tetap diberi kesempatan untuk beramal saleh, ya, beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum